Introduction to Styles atau pengenalan styles adalah sesi utama pada materi Microsoft Word for Essays and Reports. Percaya atau tidak, Anda harus memahami styles ini untuk membuat sebuah dokumen formal dengan jumlah halaman yang cukup banyak, seperti skripsi, tesis, dan lain-lain itu. Nah, sebetulnya styles itu apa sih? Saya pernah memberikan survei ini kepada mahasiswa saya, dan ternyata 90% dari mahasiswa tidak tahu apa itu styles. Sebetulnya jika saya tunjukkan posisi styles ada di mana, Anda pasti tahu posisinya ada di mana. Oke, mari kita langsung lihat saja. Nah, ini adalah option menu bar pada home. Cukup panjang ya. Nah, jika Anda lihat, ini yang besar ini bahkan setengah lebih daripada option toolbar Anda, nih setengah lebih ya, adalah styles. Jadi Anda bisa bayangkan dia ditaruh di home dan posisinya lebih dari 50% option barnya itu menjelaskan tentang styles. Bahkan jika saya klik di sini, di sini ya, klik di sini untuk menambah option apa aja sih yang styles miliki, yang muncul adalah pop-up Windows yang menunjukkan macam-macam styles yang Anda punya. Jadi seharusnya styles ini sangat penting dan ini cukup diunggulkan oleh Microsoft Word itu sendiri. Nah, ini saya coba zoom. Jadi di sini styles itu ada macam-macam, ada normal, no spacing, heading, dan lain-lain. Nah, jadi Anda sudah mendapat gambaran sebetulnya apa itu styles? Ya, di sini saya coba jelaskan. Styles adalah fungsinya untuk mengatur format pada masing-masing kategori dalam dokumen Anda. Jadi misalnya seperti ini, untuk dokumen formal Anda pasti punya kategori seperti judul. Nah, biasanya kan kita punya, ya let's say kita punya sekitar 5 judul ya. Kalau dalam bab skripsi kan ada pembukaan, isi, dan lain-lain. Nah, dari 5 judul ini kan kita ingin formatnya semua sama. Misalnya misalnya Times News Roman, bold, ukuran size-nya semua 24 misalnya seperti itu. Nah, biasanya kan kita cenderung hanya mengingatnya saja. Nah, sebetulnya styles ini membantu kita untuk, jadi ketika kita memilih judul, ya udah, kita tinggal memilih stylesnya, dia akan selalu memiliki style yang sama. Selain judul juga ada subjudul, kemudian juga ada isi. Nah, itu. Jadi kategori itu maksudnya seperti ini. Akan saya jelaskan lebih jelas lagi seperti ini. Di sini ada sebuah contoh dokumen. Nah, jika Anda lihat di sini, saya yakin ini Anda pasti tahu ya, ini adalah judul. Nah, di sini sebetulnya saya pisahkan, ini adalah subjudul dan ini adalah isi. Begitu juga ini subjudul dan ini adalah isi. Ini subjudul, oh tidak ya, ini semua isi. Oke. Jadi di sini ada 2 subjudul, isinya juga ada 2. Di sini ada 2 paragraf, 1 paragraf dan judul. Nah, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memberikan styles pada ini untuk judul, styles untuk subjudul, dan styles untuk isi. Nah, yang dapat saya lakukan adalah seperti ini. Saya akan memilih tulisan ini, tulisan judul ini, kemudian saya pilih title. Dan dia akan mengubah formatnya menjadi format judul. Oke. Nah, akan saya lakukan seperti ini juga pada bagian subjudul. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sebelum subjudul yang akan saya lakukan adalah saya pilih seleksi semua, kemudian saya pilih normal. Normal di sini maksudnya adalah isi ya. Jadi bagian isi saya pilih stylenya yang normal. Nah, jadi di sini stylenya berubah menjadi normal. Nah, kemudian Anda dapat lihat bedanya di sini. Jadi saya seleksi subjudul ini, kemudian saya klik heading. Subjudul saya beri nama heading. Jadi di sini adalah judulnya title, subjudulnya heading, dan isinya normal. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sebetulnya setelah dibuat seperti ini apa untungnya sih? Kok jadi lebih repot ya? Kan kita lebih baik langsung aja diganti seperti itu. Nah, sebetulnya ini adalah keuntungan adanya styles. Setelah Anda ubah seperti ini, Anda dapat lihat. Nah, Anda lihat di sini ada 2 tanda panah ya. Ini tanda panah yang tertutup dan ini adalah tanda panah yang terbuka. Jadi, ketika Anda memasukkan styles heading di sini, isi
akan menjadi bagian dari subjudul. Jadi ketika ini saya klik, dia akan menutup dan hanya akan muncul judulnya saja. Jadi Anda ingat ya, tadi di sini kan dia ada isi. Nah, ketika kita klik panahnya itu di sini, maka isinya akan tersembunyi. Dia akan sembunyi di belakang subjudulnya. Jadi dapat Anda bayangkan ketika semua Anda hidden seperti ini, Anda akan melihat subjudulnya dengan sangat mudah dan Anda dapat mengklik di sini untuk melihat masing-masing isinya. Nah, ini adalah cara Anda mengorganisir dokumen Anda dengan sangat baik. Nah, ketika di sini saya membuat subjudul dan saya taruh di bawahnya isi, maka akan berlaku hal yang sama, akan muncul tanda panah seperti ini. Jadi dokumen Anda buat jadi digital di sini. Dan ketika Anda print, ini tidak akan muncul tentu saja. Dokumen Anda akan tetap seperti dokumen pada umumnya. Tetapi ketika Anda buka dalam Microsoft Word, dokumen Anda menjadi dokumen yang memang formatnya digital. Apakah Anda sudah melakukan perubahan pada dokumen Anda sehingga dokumen Anda menjadi digital? Ini yang sangat menarik pada styles. Yang kedua adalah seperti ini. Jadi Anda bayangkan jika Anda membuat berapa ratus halaman. Nah, semua itu subjudulnya Anda buat seperti ini. Dan ketika ya misalnya Anda sedang kuliah, Anda bimbingan ke dosen, dan dengan 100 subjudul ini ternyata dosen Anda bicara, subjudulnya jangan pakai style seperti ini ya. Saya ingin dia diubah menjadi formatnya seperti A atau seperti B, seperti itu. Nah, Anda hanya tinggal heading Anda ini, Anda ubah desainnya di sini ya. Anda bisa lihat di sini di menu bar desain. Anda ubah headingnya, klik misalnya untuk yang ini saya gunakan styles yang ini ya. Nih, seperti ini. Anda bisa lihat ada garisnya sedikit di sini. Maka stylenya akan langsung total berubah. Anda tidak perlu menggantinya satu persatu, tapi dia sudah otomatis semuanya berubah. Nah, sama juga dengan yang ini, judul yang ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, Anda dapat lihat, hanya tinggal mengklik saja, judul, subjudul, dan isinya semuanya stylenya langsung berubah. Nah, Anda bisa lihat ya, dia sangat berbeda satu sama lain. Nah, pertanyaannya adalah, sebetulnya styles ini bisa diedit tidak sih? Jadi misalnya saya hanya ingin judul saya dengan format yang saya inginkan, subjudulnya juga begitu. Ya, betul. Styles ini Anda bisa edit dengan sesuka hati Anda. Jadi Anda bisa merevisi ribbon yang di sini untuk diubah stylenya sesuai dengan yang Anda inginkan. Silahkan melihat sesi saya berikutnya untuk pembahasan lebih lanjut tentang pembuatan styles. Sekian.